Dari sisi apanya nih? Adanya ikut campur. Bahkan suka yang diduga ikut campur yang iya, memposisikan dia sebagai ayah gitu. Ya Ruben udah posting ya Iya. dalam sosmednya tentang soal sebaiknya Gio mengambil porsi yang secukupnya, terutama berkaitan dengan anak-anaknya. Nah, menurut aku itu hal yang sangat wajar ya, seorang bapak menyuarakan itu, karena kita udah lihat sendiri. Jadi ini bukan bermain persepsi lagi, opini, tapi melihat fakta. Kalau kita lihat fakta-fakta di video-video yang beredar, itu memang tidak etis ya. Misalnya duduk di perut laki-laki lain yang masih belum menjadi bapak sambungnya gitu ya, dengan lawan jenis gitu ya. Itu menurut aku, kemarin aku juga ada ngobrol dengan psikolog Cassandra namanya. Itu aku juga udah minta pendapat dia, dan aku juga syuting di podcast dengan dia gitu, minta arahan-arahan. Dan itu ada hal-hal yang memang tidak boleh dilakukan. Jadi ini mungkin kasus ini bukan soal kasus benar tadi soal Sarwenda dan Ruben, tapi ini menjadi pembelajaran buat banyak orang, buat banyak pihak. Bagaimana kita menempatkan posisi kita terhadap perceraian, pasca perceraian, hak asuh anak, dan kepantasan dalam mendidik anak gitu. Kak, tapi Kak Ruben cerita nggak sih mungkin sesedihnya kayak apa saat melihat sudut pandang seorang ayah sudah tergantikan nih di mata anak-anaknya gitu kan? Dia sangat terluka sih di situ. Itu yang membuat dia apa ya, aku lihat banyak pikiran gitu. Jadi dia bilang, Nanda, yang ya gue mau gimana lagi, dia bilang, yang bisa gue lakukan ya kerja, ibadah, berusaha jadi orang yang lebih baik lagi. Dia bilang, lu tahu kan gue tuh banyak kekurangan gitu, di masa lalu juga mungkin banyak aib, banyak salah ya, gue cuma bisa ikhtiar, dia bilang, berusaha untuk jadi lebih baik gitu. Makanya aku surprise juga gitu, Ruben suka DM gitu, ngundang ke acara kajian gitu kan. Wah, ini Ruben bentuk nenangin diri ini juga nggak Ruben sih? yang baru menurut aku gitu, bukan Ruben yang dulu yang aku kenal gitu. Itu berarti bentuk ketenangan jadi ngalihin untuk tenangin ya, diri kayak gitu dia ya? berpegangan ke sana menurut aku gitu. Cuman itu yang bisa dipegang sama Ruben saat ini gitu. Dia kembalikan ke Tuhan, dia bilang gitu. Karena dia udah nggak bisa mengandalkan manusia lagi, dia bilang gitu. Wah, berarti dalam ini Ruben gitu. Jadi ya Ben, semoga jadi orang yang lebih baik, yang menginspirasi ya Ben. Kak berkomentar juga nih soal klarifikasi Gio yang pakai bahasa Inggris. Oh, soal itu ya? Yeah. I underwear bro. I understand. Gak bisa bahasa Inggris gitu. Jadi gimana ya, komentarnya gini, kalau orang melakukan klarifikasi itu kan ingin memberikan penjelasan. Ingin memberikan penjelasan harus dengan bahasa yang jelas, dengan komunikasi yang jelas, memberikan informasi yang sejelas-jelasnya. Jadi kalau orang klarifikasi terus pakai bahasa Inggris, aku bingung itu targetnya ke siapa gitu. Karena sebagian besar masyarakat kita, aku rasa kurang paham bahasa Inggris gitu, dan juga akan menimbulkan persepsi yang interpretatifnya bisa macam-macam interpretasi, karena bahasa Inggris dikonvers ke Indonesia kan belum tentu artinya bisa presisi, bisa sama. Takutnya jadi misinformasi di situ. Jadi aku bingung tuh gitu, kenapa harus menggunakan bahasa Inggris. Terus juga tidak ada permohonan maaf langsung juga di situ kepada Ruben, sedangkan Ruben sudah mention dengan jelas nama Gio di situ tentang isu parenting dengan anak-anaknya. Jadi menurut aku kurang pas, kurang bijak juga gitu. Apa sih yang mau disampaikan sebenarnya, gitu kan? Tujuannya belum ketahui. Ya, apakah mungkin fans-fansnya yang bukan cuma di Indonesia mungkin ya, mungkin di luar negeri, di Amerika, Afrika dan lain-lain, mungkin secara internasional itu wajar kalau menurut aku, memang kalau memang targetnya ke sana ya gitu. Cuma kalau buat
buat fanfest yang di Indonesia menurut aku cukup kok dengan bahasa Indonesia gitu. Semua presiden kita juga menggunakan bahasa Indonesia gitu ya ketika menjelaskan apapun gitu. Menurut Mas Nanda ini Gio ini ya orang yang tidak masuk dalam polemik Ruben dan Srawenda ini tepat gak sih Mas untuk melakukan klarifikasi sebenarnya? Aku rasa sih tepat sih karena dia mau tidak mau sudah terlibat dalam konflik ini gitu ya, masalah soal menyangkut dengan ada keterlibatan anak-anak di situ. Terus juga waktu sindiran kan ada banyak video sindiran ya, kan ada Gio juga di situ. Itu secara fakta mau tidak mau terlibat, minimal jadi saksi. Ketika yang aku mau ingatkan di sini, ketika misalnya ada masalah hukum yang akan berlangsung dilakukan oleh pihak Ruben, itu dari Gio harus siap-siap menjadi saksi menurut aku. Karena peristiwanya ada Gio di situ, di beberapa peristiwa ya, di beberapa video gitu. Jadi makanya menurut aku sayang ya Gio ini harus mestinya memanfaatkan momentum itu dengan sebaik-baiknya, melakukan klarifikasi yang baik, permohonan maaf, kan nggak ada salahnya minta maaf sama Ruben kalau memang ada kesalahpahaman di situ soal anak-anak ya, perlakuan dia terhadap anak-anak. Jelaskan aja saya melakukan itu tidak bermaksud apa-apa karena saya juga sayang anak-anak seperti anak saya sendiri, kan nggak ada salahnya ngomong kayak begitu ya ke Ruben gitu. Dan Gio juga menurut aku punya masa depan yang harus dipikirin. Dia kan punya bisnis, dia juga seperti mau terjun ke entertainment ya kan, punya followers banyak, terus berimbas terhadap followersnya juga, terhadap bisnisnya dia juga. Ya sayang ya, Gio udah good looking, ganteng, pinter, smart ya, bisnisnya bagus, terlihat high class gitu, orang yang punya kedudukan yang terhormat ya gitu, dari keluarga terhormat gitu. Jadi sayang itu kalau nggak dimanfaatin dengan baik gitu. Jadi sebaiknya diperbaiki lagi cara komunikasinya Gio ya. Berarti klarifikasinya kalau dari Kananda belum ada tujuan yang tepat sasarannya ya? Ya saya bingung arahnya mau kemana gitu. Oke. Oke.